Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hilda Siva, tim 182111289 akan mereview buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional karya Prof. Ida dan kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Jadi, mengenai pembahasan sendiri, sebelum saya tampilkan mengenai pembahasan, di sini saya akan memperlihatkan cover dari buku Hukum Perdata Internasional. Jadi buku ini itu berupa e-book yang diterbitkan oleh Universitas Udayana sebagai bahan ajar bagi mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus tersebut. Oke, setelah kita telah melihat tampilan dari cover buku ini, oke, langsung saja kita ke identitas ya. Jadi buku ini itu judulnya Hukum Perdata Internasional karya Prof. Ida yang ditulis pada tahun 2016 berjumlah 105 halaman dengan penulis Prof. Ida dan kawan-kawan, dan buku ini termasuk bahan ajar bagi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi yang menerbitkan ini adalah Universitas Udayana. Next, mengenai sinopsis ya. Jadi sinopsis dari buku ini itu menjelaskan mengenai dasar-dasar yang meliputi prinsip, lalu ada ruang lingkup, serta persoalan-persoalan mengenai hukum perdata internasional. Buku ini terdiri dari beberapa subbab yang dikualifikasikan terdiri menjadi beberapa pokok pembahasan. Jadi babnya ini termasuk banyak. Jadi namanya bahan ajar, buku ini itu terdiri atas 16 pertemuan. Nah, di 16 pertemuan ini juga terbagi atas latihan soal UTS maupun UAS. Sedangkan bab-babnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi di bab 1 itu terdiri atas ini, ada yang namanya pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama ada definisi dan istilah hukum perdata internasional. Selanjutnya peranan dan manfaat hukum perdata internasional, dan yang terakhir ruang lingkup hukum perdata internasional. Itu yang di pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu latihan. Pertemuan ketiga itu ada materi mengenai sejarah hukum HPI dan sumber hukum HPI. Nah, itu terbagi menjadi 2 subbab. Nah, subbab yang pertama ya sejarah. Subbab yang kedua adalah sumber hukum perdata internasional. Selanjutnya pertemuan 4 latihan. Pertemuan 5 itu mengenai titik taut dan status personal. Nah, yang mengenai titik taut dan status personal ini terdiri atas 4 subbab. Yang pertama pengertian titik taut primer, titik taut sekunder, dan status personal yang terdiri atas prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Selanjutnya pertemuan 6 juga latihan. Pertemuan 7 itu UAS. Maksud saya itu UTS. Nah, lanjut ke pertemuan 8 itu adalah asas-asas hukum perdata internasional yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, asas-asas HPI dalam orang dan keluarga, dalam hukum benda, dalam hukum perjanjian, dan dalam penentuan status badan hukum. Selanjutnya juga latihan. Pertemuan ke-10 adalah kualifikasi dalam hukum perdata internasional yang terdiri atas 3 subbab. Yang pertama pengertian, arti penting, teori-teori,
Nah, teori kualifikasi ini juga terdiri dari 4 teori. Selanjutnya mengenai latihan juga. Pertemuan 12 mengenai persoalan pendahuluan dan Renvoy. Ya, jadi persoalan pendahuluan menjadi subbab yang pertama dan Renvoy menjadi subbab yang kedua. Adapun subbab yang mengenai pendahuluan itu terdiri dari subbab lagi, yaitu ada pengertian, persyaratan, dan cara penyelesaian. Sedangkan Renvoy itu sendiri terdiri atas pengertian, jenis-jenis, dan praktek penyelesaian. Selanjutnya juga latihan. Pertemuan 14 itu pelaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase asing di Indonesia. Ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, praktek pelaksanaan putusan di pengadilan asing di Indonesia dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Oke, yang pengadilan itu terdiri atas pengertian dan jenis-jenis putusan. Selanjutnya pengakuan dan pelaksanaan, dan yang terakhir perbandingan praktek di negara lain. Yang kedua itu terdiri atas pengertian, pengakuan, dan pelaksanaan putusan. Oke, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi yang pertemuan 15 dan ke-16. Jadi kalau 15 nya berarti kan sama, yaitu latihan, dan yang ke-16 itu adalah ujian tengah semester. Oke, selanjutnya setelah sinopsis kita akan membahas mengenai kelebihan dari buku ini. Jadi buku ini kelebihannya apa sih? Jadi buku ini itu telah memuat secara lengkap dan terperinci mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional. Nah, selain itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan beberapa soal ujian. Nah, soal ujian ini gunanya untuk apa? Jadi soal ujian ini gunanya untuk mengetahui seberapa paham sih pembaca akan materi yang disampaikan oleh buku tersebut. Adapun kekurangan, jadi buku ini tuh masih saya lihat terdapat kekurangannya dari masih belum terdapatnya kamus hukum. Padahal di sini tuh ada banyak sekali istilah-istilah asing yang mungkin bagi pembaca itu belum begitu memahami maksud dari istilah-istilah asing tersebut. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Jadi hukum perdata internasional itu kan merupakan cabang ilmu dari ilmu-ilmu yang ada. Nah, dalam mempelajari kita pun juga telah difasilitasi dengan beberapa referensi yang pastinya dapat banget nih kita jumpai di mana saja. Nah, salah satu sumber rujukan itu kan pastinya sangat mudah didapatkan melalui gawai. Ya, emang sekarang kita kesulitan untuk mencari buku, apalagi di eranya pandemi itu akses untuk meminjam buku secara offline itu juga masih sangat dibatasi. Nah, untuk memudahkan dan mengurangi resiko terkena paparan, jadi kita tuh juga bisa mengakses e-book yang telah tersedia di gawai kita. Nah, salah satunya e-book karya Prof. Ida. Nah, jadi di sini bagi yang berniat untuk mempelajari isi atau mempelajari soal-soal dari bahan ajar ini, kalian bisa langsung akses melalui mesin peluncur kalian yang telah tersedia ya. Oke, mungkin saya akhiri review buku pada kali ini.